Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 6 saham yang menurut saya masih layak ya untuk kita perhatikan atau kita tradingkan seminggu ke depan beserta trading plan-nya ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, hari ini kita nggak bahas IHSG karena IHSG sudah kita bahas hari Jumat ya. Dan kita langsung ke saham pertama yaitu saham Kalbe Pharma atau KLBF, di mana pada perdagangan terakhir hari Jumat Kalbe itu mengalami kenaikan hampir 4% ya. Dan kalau kita lihat secara tren ini KLBF ini trennya masih downtrend ya, dan pada Jumat kemarin ini di breakout ya, dan trennya ini di breakout tapi volumenya nggak begitu signifikan ya. Jadi masih ada kemungkinan KLBF ini retest dulu ke bawah teman-teman. Retest dulu ke bawah, kemudian akan melanjutkan kenaikan ya. Kalau kita buat trading plan-nya, kalau teman-teman mau buy di harga sekarang itu boleh ya. Sebenarnya kalau saham itu teman-teman antri buy dimanapun itu boleh-boleh aja teman-teman, itu tetap asal teman-teman tahu di mana titik stop loss-nya, kemudian nanti taking profitnya di mana, itu yang penting ya. Yang penting itu kita tahu dulu titik stop loss-nya itu di mana ya teman-teman ya. Oke, kita kalau buy di harga sekarang, teman-teman boleh buy di harga sekarang ya. Kalau teman-teman boleh buy di harga sekarang, kalau akan lebih baik ya, akan lebih baik kita tunggu dia retest dulu ke bawah teman-teman. Dengan stop loss itu teman-teman bisa pasang di bawah 1400 ya, misalnya di 1385, itu pun risknya hanya sekitaran 4% ya. Hanya sekitaran 4%. Dengan reward yang pertama itu teman-teman bisa pasang di sini, di resistennya ini di 1600, itu rewardnya sekitaran 11%. Jadi kalau kita lihat secara risk to reward ratio ini masih cukup oke ya. Risknya 4%, kemudian rewardnya 11%an. Ini masih 1 banding 1,5 kalau kita bicara risk to reward ratio. Oke, itu saham yang pertama. Saham kedua adalah saham BMTR. Global Mediacom ini juga salah satu saham dari MNC Group ya. Kalau salah LKH ini sudah masuk di saham ini dari lama ya, dari lama. Nah, kalau kita lihat secara tren ya, ini trennya masih sideways teman-teman, masih sideways. Dan ya di sini terlihat BMTR ini breakout ya, volumenya naik. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, dimana pada sebelum-sebelumnya juga sempat breakout, kemudian false breakout turun lagi. Di sini juga sempat breakout, kemudian false breakout turun lagi. Tapi yang di sini terlihat berbeda ya, dimana support kotak kuning ini sudah 1, 2, 3, 4 kali di reject ya. Jadi kalau menurut saya BMTR ini sekarang masih cukup oke ya, masih menarik teman-teman, masih menarik. Teman-teman bisa buy harga sekarang ya di harga 278. Kemudian stop loss tipis saja di bawah kotak kuningnya ini ya, di bawah kotak kuningnya ini. Di sini aja teman-teman, di 272 itu risknya sekitaran hanya 2% ya. Kalau teman-teman kalau close di bawah 272, teman-teman close dulu, itu risknya sekitaran 2% aja. Kemudian rewardnya teman-teman bisa, yang pertama teman-teman bisa pasang di sini, di resistennya ini. Di sini ada juga resisten ya di 300, itu rewardnya yang pertama itu sekitar 8%. Ini main pendek aja dulu. Kalau ini ditembus ya, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan BMTR ini akan kembali ke high-nya ini ya, yaitu di sekitaran area 322. Itu rewardnya sekitaran 16%. Jadi ini menurut saya cukup menarik teman-teman ya. Risk to reward ratio-nya masih cukup menarik.
risknya cuma 2%, kemudian reward pertamanya itu ada di 7%-an. Kemudian kalau itu mampu di breakout, maka reward berikutnya ada di sekitaran 16%. Jadi secara risk to reward ratio BMTR ini menurut saya masih cukup oke ya. Oke, itu saja untuk BMTR. Saham berikutnya adalah Kios. Kios on Komersil Indonesia ini salah satu saham di sektor teknologi, teman-teman ya. Oke, ini untuk chartnya Kios ya. Kalau kita lihat dari segi tren nih ya, ini trennya masih uptrend ya. Untuk Kios ini trennya masih uptrend, dimana pada hari Kamis ya volumenya naik, teman-teman, volume naik, breakout downtrend line-nya ini, dan downtrend line jangka pendek ini di breakout. Kemudian pada hari Jumat itu retest ya, retest. Jadi kalau menurut saya ini masih cukup oke ya, masih cukup oke untuk kita perhatikan. Teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, di harga 1170. Kemudian rewardnya risknya teman-teman bisa pasang di sini aja, di bawah trend line-nya ini, di misalnya di 1120 ya. 1120 itu sekitaran 4%, atau kalau mau lebih amannya teman-teman pasang stop lossnya di bawah MA20 nya ini, teman-teman ya, di satu tick di bawah 1100 itu di 1090 itu risknya medium ya, 7%. Kemudian rewardnya yang pertama teman-teman bisa pasang di sini. Oke, rewardnya yang pertama teman-teman bisa pasang di sini ya, di high ini di sekitaran 1580. Itu rewardnya 30-an% ya. Jadi ini secara risk to reward ratio sangat menarik, teman-teman ya, sangat menarik. Kalaupun teman-teman pasang rewardnya di sini dulu ya, di sini kan ada resisten jangka pendeknya ini di 1400, itu pun sekitar 20% ya. Masih oke ya, masih oke juga kalau teman-teman pasang reward yang pertama di sini, kemudian pasang reward kedua di 1585. Jadi menurut saya ini masih cukup oke, risk to reward ratio masih cukup menarik, teman-teman. Oke, itu saja untuk Kios. Saham berikutnya ada saham Elsa. Nah, Elsa ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Kita sarankan buy on breakout di 266 kalau nggak salah ya. Dan sempat breakout dengan volume yang tinggi ya. Hari Kamis breakout dengan volume yang tinggi. Kemudian hari Jumat itu retest, volumenya mengecil tapi masih ada potensi untuk turun ya. Kalau menurut saya ini masih ada potensi untuk turun. Tapi kalau teman-teman yang mau entry ini juga cukup lumayan oke ya, lumayan oke. Teman-teman bisa bayar harga sekarang ya di 278, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di 262. Oke, sorry. Di 262 itu risknya sekitaran 6% ya. Itu risknya sekitar 6%, atau kalau besok turun dulu ya, teman-teman bisa tunggu di sekitaran 250-an ya. Kalau turun dulu teman-teman bisa tunggu di sekitar 20-an, itu di garis downtrend line ini. Oke, dengan reward, kalau teman-teman buy di harga sekarang, rewardnya teman-teman bisa set di sini ya, di resistennya ini. Nah, risknya itu sekitar 6%, kemudian rewardnya itu sekitaran 20-an% ya. Jadi risk to reward ratio untuk Elsa ini menurut saya juga masih cukup oke ya. Ini baru mulai fase tren balunya, baru ancang-ancang memulai fase tren balunya, dimana di sini membentuk volatile wedge, kemudian resistnya ini di breakout, volumenya up, pada penurunan ini volumenya mengecil. Jadi kalau menurut saya ini masih cukup menarik, teman-teman ya, masih cukup menarik. Kemudian saham berikutnya ada IMAS.
IMAS ini saham sektor otomotif ya teman-teman. Dimana sebelumnya ini downtrend line-nya ini di breakout ya. Di sini di breakout, volumenya up ya, volume up. Kemudian ini volume koreksinya ini tipis-tipis sekali teman-teman. Volume koreksinya tipis-tipis sekali. Jadi menurut saya IMAS ini cukup oke ya, cukup oke untuk kita trading kan teman-teman. Teman-teman kalau mau buy, teman-teman bisa buy harga sekarang itu di 1025. Oke, kita bisa set, teman-teman bisa buy harga 1025. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah MA20 itu, atau di bawah supportnya ini di 975, itu risknya sekitar 5%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di resistennya ini di sekitaran 1280, itu rewardnya sekitar 20% ya, risknya hanya 5%, kemudian rewardnya 20%. Jadi ini secara risk to reward ratio masih sangat menarik ya, dimana saham IMIS pun sudah naik cukup tinggi ya, tapi saham IMAS ini malah mengalami penurunan. Oke, itu saja untuk IMAS ya. Menurut saya ini masih cukup menarik teman-teman. Kemudian saham yang terakhir adalah TOWR, saham Telkom ya, saham telekomunikasi. Oke, nah ini chartnya. Kalau kita lihat dari segi tren ya, ini tower ini masih uptrend teman-teman, masih uptrend, dimana sebelumnya ini sempat sekali arah, kemudian beberapa kali turun ya, dan kembali reject supportnya di sekitaran 1200. Nah, menurut saya ini cukup oke teman-teman, dimana kalau teman-teman mau bayar harga sekarang itu teman-teman bisa bayar harga sekarang kan di 1390. Di 1390. Kemudian risknya teman-teman bisa pasang di bawah supportnya ini ya, di bawah supportnya ini di 1345, itu pun risknya sekitaran 3,25%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini di high ini, itu risknya sekitar 15% di 1600 ya. Jadi secara risk to reward ratio ini masih cukup oke. Dan kalau ini 1345 ini jebol, teman-teman bisa buy lagi di supportnya ini ya, di sekitaran 1280 sampai 1200. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bermanfaat. Dan selamat malam ya.